Sudah, tanyaku sambil tersenyum-senyum. Belum, awas ya kalau ngintip. Nadia mengancamku. Emang kenapa? Kamu istriku loh. Aku berusaha mengganggunya. Dan benar saja, Nadia kembali mengancam akan meninjuku jika saja aku berani mengintip. Rasa geli akan tingkah Nadia semakin menggelitik. Wanita ini sangat menguji adrenalin. Sifatnya yang tidak mencela-mencela membuat naluri tertantang untuk mendalaminya lebih jauh. Nanti malam aku tidur di mana? Di extra bed, serunya cepat. Masa di sana, bukannya kita sudah berdamai? Aku menolak sambil menunjuk ke arah bed kosong yang memang sudah disediakan di dalam kamar. Lalu, tidur di ranjang dong sama kamu. Tuh, mawarnya masih rapi. Saat aku dan Nadia memasuki kamar yang di-booking siang tadi, di atas ranjang kamar dihias sedemikian rupa dengan taburan mawar merah. Wajar, karena Nadia memesan kamar untuk pasangan yang ingin honeymoon, agar para orang tua tidak menaruh curiga. Ya sudah, kamu di ranjang, aku di sana. Kulihat wanita itu berjalan ke arah pintu kamar. Lihat, ternyata dia sudah berpakaian lengkap dengan kain penutup kepala. Lalu tadi kenapa dia tidak mengizinkanku melihatnya? Amboy, dia mengerjaiku. Kulihat Nadia sudah membuka pintu kamar hendak keluar. Aku melesat cepat ke arahnya, meraih lengan wanita itu dan menariknya ke dalam. Hadi, seru Nadia tercekat. Kamu mau main-main ternyata, ujarku sambil menyandarkan Nadia di belakang pintu yang sudah tertutup. Aku mau makan, bukan mau main-main. Dia masih saja cerewet. Bisa diam gak sih? Tanyaku gemas sambil menatap wajah manis itu lekat. Ingin sekali rasanya mengulang kembali kejadian malam itu dalam kondisi yang lebih menikmati. Setidaknya sama-sama nyaman. Kamu mau apa lagi? Pertanyaannya sontak membuatku tertawa. Ya ampun, rasanya sudah kukulun bibir ranumnya itu. Namun tak kulakukan. Aku takut jika dia akan kembali menjaga jarak denganku. Walau aku belum berani menebak tentang perasaanku yang aneh sejak beberapa hari terakhir, namun aku merasa senang berada di dekatnya. Ya, bisa dikatakan jika rasa nyaman itu mulai ada. Bukan karena di depan orang tua dan mertua saja. Menurutmu, kita mau ngapain? Aku balik bertanya sambil menaikkan sebelah alis. Hadi, mereka sudah menunggu. Aku juga lapar. Nadia masih berusaha mengelak. Aku mencawit hidungnya gemas. Boleh aku mengecup bibirmu sekali saja? Aku mendekatkan wajah padanya, kemudian berbisik tepat di telinga yang sudah tertutup jilbab. Aku boleh, sekali saja. Ulangku penuh penekanan. Hadi, kamu, aduh. Meski tak menjawab, tapi Nadia tidak menolak. Aku tahu jika dia adalah tipe wanita yang keras kepala, gengsian. Daripada menunggu jawabannya, sampai kucing bertelur pun tetap saja tidak akan ada jawaban. Nyosor adalah jalan satu-satunya. Di tengah penolakan yang ia layangkan, aku berhasil mengecup bibir istriku itu perlahan. Tak ada lagi suara bantahan, juga penolakan. Nadia terdiam. Aku telah membungkam argumen yang ingin ia ucapkan. Ketukan di pintu menghentikanku untuk melanjutkan aksi yang terpaksa ditunda. Maaf, seru Nadia sembari mendorong tubuhku. Sebentar. Kembali tangannya kutarik dan menjejalkan tubuhnya ke dinding. Apalagi sih? Hobi banget dorong-dorong ke dinding. Engap tahu? Tawaku kembali pecah. Ternyata selain jutek, wanita satu ini juga lucu. Oh God, kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Aku mau izin bawa kamu ke bulan. Aku menghimpit tubuh wanita itu di dinding dekat pintu. Hadi, aduh, aku susah bernapas loh.
Akhirnya aku melepaskan Nadia. Suara ketukan di pintu pun semakin kencang. Entah siapa yang datang mengganggu. "Kalian sedang apa?" Tiara menerobos masuk saat pintu kamar telah dibuka oleh Nadia. Suara wanita berwajah oval itu terdengar lirih. "Loh, masih di sini? Yuk kita makan malam sama-sama." Aku berusaha menetralkan suasana. "Kalian tidak sedang merencanakan sesuatu kan?" Dia masih menginterogasi. Kedua bola matanya terlihat berkaca-kaca. "Kami cuma mau keluar, mau makan bersama-sama dengan semuanya kok sayang." "Benar?" "Iya sayang." Aku mengedipkan sebelah mata dan berlalu mendekati Nadia. Wanita itu sedang merapikan jilbabnya di depan cermin berukuran besar. "Setelah makan kamu jumpai aku di kamar," ujar Tiara. "Oke, sekarang kamu pergi lebih dulu ya. Aku masih menunggu Nadia." Tiara berlalu dari kamar tanpa menyahutiku. Aku tahu dia sangat kesal. Namun, kekesalan wanita yang kucintai itu akan segera sirna jika aku telah memeluknya. Ingin padahal memeluknya tadi sejenak saja, tapi ada Nadia di antara kami. Rasanya tidak mungkin lagi aku melakukan hal-hal seperti itu di depannya. Kami berada di restoran resort dan menikmati makan malam bersama. Nadia tentu saja duduk di sampingku, sementara Tiara harus mengalah dan duduk di ujung meja di samping Umi dan Ibu. Dia asik mengaduk-aduk makanan di dalam piring. Di sampingku, Nadia juga tengah menikmati makan malamnya. Namun sesekali dia tertawa mendengar celutukan Ibu serta Umi yang tak pernah lelas membahas masalah cucu. "Semoga pulang dari sini kami jadi kakek nenek," seru Ibu sambil melirik ke arahku serta Nadia. Hampir saja makanan yang sedang kukunyah meluncur keluar. Bagaimana perasaan Tiara? "Iya nih, sengaja Umi, Abi, Ibu, serta Ayah ikut menemani kalian ke sini. Demi apa coba? Ya demi cucu kami." Para orang tua itu tertawa bersamaan. Mereka terlihat sangat bahagia bisa mengerjai kami. "Maaf, saya harus ke kamar. Ada sedikit kerjaan yang harus diselesaikan." Tiara berlalu dengan langkah cepat meninggalkan kami. Mungkin dia sedikit tersinggung. Seharusnya di usianya seperti sekarang, dia sudah menikah, ujar Ibu. Kali ini aku benar-benar tersedak. Ucapan Ibu membuatku sangat kaget. Aku dan Nadia saling melirik. Gawat. Selesai makan malam bersama, aku segera mengajak Nadia kembali ke kamar. Kemudian setelah memastikan tidak ada yang melihat, aku bergegas mengetuk pintu kamar Tiara dan segera masuk. Begitu pintu kamar terbuka, wanita itu menubrukku kuat. Ia tergugu dalam pelukanku. Kubiarkan saja ia menangis. Bahunya berguncang seiring pelukan yang semakin erat. Aku gak akan bisa menggantikan posisi Nadia. Hatiku berdesir. Dulu, memang kukatakan padanya, jika suatu saat nanti Nadia akan disingkirkan, dan Tiara akan menjadi satu-satunya. Namun, saat wanita di dalam pelukanku itu mengulang kalimat yang pernah kuucapkan dulu, hati kecilku seakan tidak menerimanya. Maksudmu sayang? Orang tua dan mertuamu semua menginginkan cucu dari Nadia. Lalu, bagaimana caramu untuk menceraikannya? Pikiranku penuh. Apa yang harus kukatakan? Itu hanya rencana gilaku terdahulu. Sekarang pikiranku sudah berubah. Aku tidak bisa melakukan itu pada Nadia. Dia tidak bersalah. Aku serta Nadia sama-sama korban perjodohan, seperti yang sudah-sudah ia katakan. Lalu, tegakah aku menceraikannya? Dulu, sebelum menikahi Tiara, tanpa berpikir panjang, aku memang berjanji akan menceraikan Nadia padanya. Namun, sekarang, itu tidak mungkin terjadi. Sangat tidak mungkin. Nadia harus tetap di sampingku, menjadi istriku serta menantu kesayangan ayah dan ibu. Nanti kita bahas hal itu ya sayang.
Sekarang tenangkan dirimu terlebih dahulu, ucapku lembut. Bagaimana aku bisa tenang jika mereka semua menanti cucu dari kalian berdua? Aku membawa Tiara ke tepi ranjang. Wanita itu kududukkan agar sedikit lebih tenang. Aku masih belum bisa berpikir apa-apa, sayang. Lebih baik kamu tenangkan diri dulu. Kalau aku juga menginginkan hal yang sama, bagaimana? Aku tidak paham kemana arah pembicaraan Tiara. Maksudnya? Aku juga mau hamil. Aku mau punya anak dari kamu. Suara Tiara terdengar tegas dan lugas. Aku ikut menelan saliva mendengar kalimat yang ia utarakan. Bersambung. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.